Oke, kita bahas contoh pertama. Tentukan nilai limit x menjuta hingga untuk x dikali tan 1 per x. Nah, artinya ketika kita substitusikan x sama dengan tan hingga ke fungsinya, berarti kan tan hingga dikali dengan tan 1 per tan hingga. Artinya kan itu tan hingga dikali dengan 0, karena limit x menjuta hingga untuk tan 1 per x itu adalah 0. Tan hingga dikali dengan 0 itu adalah bentuk tertentu. Maka dari itu, kita misalkan menggunakan metode substitusi ya. Kita misalkan si 1 per x-nya ini ya dengan suatu variabel misalkan p. Artinya p-nya itu x-nya itu dari sini ya, x diperoleh 1 per p. Nah, artinya ketika misalkan tadi x-nya itu mendekati tan hingga, ya kan ya, maka p itu mendekati, p itu kan 1 per x, 1 per tan hingga itu adalah 0 ya, maka p mendekati 0. Nah, jadi di sini kita ubah saja limit x-nya itu mendekati, x-nya diganti dengan p ya, limit p mendekati 0. Jadi balik ke limit fungsi trigonometri. Nah, jadi di sini x-nya diganti jadi 1 per p karena di sini p mendekati 0. Dikali tan 1 per x itu adalah p. Nah, di sini kita peroleh limit p menuju 0 untuk tan p per p ini menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Itu artinya 1. Jadi jawaban dari limit ini adalah 1. Ya. Jadi kan di sini tuh ingat ya, ketika x mendekati tan hingga, maka p mendekati 0. Karena di sini p itu adalah 1 per x. 1 per tan hingga itu adalah 0 nilainya. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Limit y menuju tan hingga untuk fungsi 1 per y dikali cos 1 per y adalah, nah kalau nemu soal seperti ini ya adik-adik, perbandingan trigonometri kan bukan sin atau tan ya di sini ya, maka kita harus ubah dulu menjadi sin atau tan. Nah, cos itu bisa diubah menjadi 1 per tan ya. Coba kita ubah dulu. Ini sama dengan limit y menuju tan hingga 1 per y dikali 1 per tan 1 per y. Nah, di sini kan ketika kita substitusikan tan hingganya ke sini, artinya kan 0 dikali dengan tan hingga. Ya kan ya, 0 dikali tan hingga kan bentuk tertentu. Maka kita misalkan si 1 per y-nya ini. Misalkan 1 per y sama dengan p. Maka y-nya sama dengan 1 per p. Artinya ketika y mendekati tan hingga, maka p-nya juga mendekati 0 ya. Kan p itu 1 per y, 1 per tan hingga 0. Artinya ketika kita ubah yang ini ya, kita ubah menjadi limit p mendekati 0, 1 per y ini ganti jadi p dikali 1 per tan p. Maka di sini kita peroleh limit p menuju 0, p per tan p sama dengan 1 berdasarkan rumus dari limit fungsi trigonometri ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. Limit x menuju tan hingga dari fungsi tan 5 per x dikali kosekan 2 per x. Sama seperti contoh yang kedua, kita ubah kosekannya menjadi sin ya. Kosekan itu kan 1 per sin. Artinya di sini kita tuliskan limit x menuju tan hingga, kalau tan nggak perlu diubah lagi ya. Tan 5 per x dikali 1 per sin 2 per x. Nah, di sini sudutnya ini kan 5 per x, artinya 5 dikali 1 per x. Kita langsung saja gunakan substitusi ya. Seperti soal-soal seperti yang lainnya, soal-soal sebelumnya, itu kita misalkan si 1 per x-nya itu sama dengan a, boleh nggak? Selain p, boleh aja, misalkan a. Maka x-nya adalah 1 per a. Karena x menuju tan hingga, maka a-nya itu adalah 1 per tan hingga 0, berarti a menuju 0. Artinya di sini sama aja, artinya menjadi limit a menuju 0 ya. A menuju 0. Jadi kita ubah menjadi yang awal limit tan hingga menjadi limit fungsi trigonometri. Jadi kita bisa menggunakan rumus-rumus dari limit fungsi trigonometri gitu ya. Nah, di sini diperoleh tan
Ini kan 5 per X itu 5 dikali 1 per X, artinya 5 dikali A. Jadi 5A dikali dengan 1 per sin 2 per X 2A. Nah, ini sama aja artinya dengan limit A menuju 0 dari tan 5A per sin 2A. Yang dimana itu adalah 5 per 2 berdasarkan rumus dari limit fungsi trigonometri. Seperti itu. Gampang ya? Jadi kalau misalkan ada kosekan, kosekan itu kan bukan sin dan bukan tan, diubah menjadi sin atau tan. Nah, setelah diubah, kita misalkan 1 per X-nya dengan suatu variabel gitu ya. Karena kan ketika kita masukin X hingga ke fungsi ini, nanti akan bentuknya tak tentu. Nah, biar bentuknya menjadi tentu, maka kita misalkan si sudut 1 per X-nya dengan suatu variabel A gitu. Oke? Nah, maka yang awalnya X menuju hingga, maka kita ubah menjadi A menuju bilangan tertentu, yaitu 0. Seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Oke, kita lanjut contoh yang keempat. Tentukan nilai limit X menuju hingga dari fungsi kotangen 1 per 2X per kosekan 3 per X. Nah, ini juga sama seperti contoh yang lainnya. Kita ubah dulu kot menjadi tan, kosekan menjadi sin ya. Jadi kita ubah perbandingan trigonometri yang awalnya tidak sin atau tan, kita ubah menjadi sin atau tan. Nah, kebetulan di sini kot bisa kita ubah menjadi limit X menuju hingga, jadinya tan, 1 per tan ya, 1 per tan 1 per 2X per 1 per sin 3 per X. Nah, artinya kan ini menjadi limit X menuju hingga sin 3 per X per tan 1 per 2X ya. Nah, selanjutnya kita misalkan, karena kan ketika kita masukin ke sini hasilnya itu bentuk tak tentu ya. Nah, kita misalkan di sini kita misalkan si 1 per X kan 3 per X itu 3 dikali 1 per X itu dengan P. Maka X-nya adalah 1 per P. Yang awalnya X menuju hingga, maka P itu menuju 0 atau mendekati 0. Maka di sini kita bisa langsung ubah limit P menuju 0 sin 3X, 3 per X itu kan 3P ya, per tan, ini kan setengah dikali 1 per X, berarti kan setengah P. Nah, berdasarkan limit fungsi trigonometri, ini kan artinya 3 per setengah, yang artinya 3 dikali 2, jadi nilainya adalah 6, seperti itu. Gampang ya? Lanjut ke soal ke-5. Oke, baiklah, kita lanjut ke 5. Limit Oke, lanjutlah kita kita lanjut contoh kelima. Nilai limit Y menuju hingga untuk fungsi akar 6Y dikali cos 3 per akar Y dikali sin 5 per akar Y. Nah, kalau ini kan sebenarnya cos gak perlu diubah. Kenapa? Karena ketika misalkan Y menuju hingga untuk cos 3 per akar Y kan berarti kan 3 per hingga. 3 per hingga itu kan 0, cos 0 itu 1. Jadi tidak menyebabkan dia 0. Nah, artinya, tapi yang menyebabkan dia bentuk tak tentu itu ketika kita misalkan masuknya nih hingga ke sini. Nah, ini kan berarti kan artinya nilainya 0. 0 dikali dengan 1 itu 0. Kemudian ketika masuk ke sini hingga, karena akar dari suatu bilangan hingga itu hingga dikali 0 bentuk tak tentu. Nah, makanya dengan karena adanya bentuk tak tentu itu, maka kita harus ubah menjadi bentuk tentu ya. Nah, dengan apa? Dengan kita misalkan sama seperti tadi, ini kan akar Y. Kita misalkan 1 per akar Y sama dengan B misalkan ya. Maka akar Y sama dengan 1 per B. Artinya kalau kita kuadratkan kedua ruas, maka kita peroleh Y sama dengan 1 per B kuadrat. Ya. Nah, langsung saja karena di sini Y menuju hingga, maka B-nya ya B-nya 1 per akar Y. B-nya menuju 0. Maka limit B menuju 0 akar, di sini kan akar 6 dikali akar Y, ya kan ya? Akar 6 dikali akar Y itu apa? 1 per B, berarti akar 6 per B dikali cos 3 dikali 1 per akar Y, B berarti 3B, dikali sin 5B, ya kan ya? Nah, setelah itu sama dengan di sini kita peroleh limit akar 6-nya boleh di luar nggak Kak? Boleh. Akar 6 dikali limit B menuju 0 untuk
cos 3B. Nah, sin 5B per B. B-nya ke sin aja. Nah, di sini kita peroleh akar 6, B masukin 0, berarti kan cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Limit dari ini berdasarkan rumus limit itu berarti 5 per 1. Jadi 5 akar 6 nilai dari soal nomor 5. Seperti itu. Gampang ya? Oke, kita lanjut soal yang ke-6. Oke, kita lanjut soal ke-6. Limit X menuju hingga untuk 1 min cos 4 per X dibagi dengan 1 per X dikali tan 3 per X. Nah, sama seperti contoh yang lain yang sebelumnya, kita misalkan saja langsung ya. Misalkan 1 per X itu adalah P, maka X sama dengan 1 per P. Nah, di sini karena X menuju hingga, maka P-nya menuju bilangan 0. Di sini kita peroleh bahwa limit P menuju 0, maka 1 dikurang cos 4P ya, karena 4 dikali 1 per X, per X itu P, dikali dengan per P dikali dengan tan 3P. Nah, 1 min cos 4P, ingat lagi rumus dari trigonometri yang cos 4P itu sama dengan 1 min 2, yang ke sini ya kita ambil sin kuadrat 2X. Artinya 2 sin kuadrat 2X sama dengan 1 min cos 4P. Nah, tinggal kita ubah 1 min cos 4P-nya menjadi 2 sin kuadrat 2X per P dikali tan 3P. Tinggal kita uraikan lagi limit P menuju 0, 2-nya boleh di luar ya. 2 dikali limit P menuju 0, sin kuadrat 2X-nya diuraikan, sin 2X per P, sorry, ini adalah P ya. Kan konteksnya kita P sudutnya, sorry. Nah, berarti di sini sin 2P dikali sin 2P per tan 3P. Nah, berdasarkan rumus limit fungsi trigonometri, ini hasilnya adalah 2, kemudian limit dari ini adalah 2 per 3. Coret, 2 kali 2 kali 2 itu 8. 8 per 3 itu adalah nilai dari soal nomor 6. Ya, jadi kita ada penggunaan rumus trigonometri, terus kemudian rumus limit fungsi trigonometri. Jadi harus benar-benar diingat rumus limit fungsi trigonometri dan rumus-rumus trigonometri untuk menyelesaikan soal limit hingga fungsi trigonometri maupun limit fungsi trigonometri ya di video sebelumnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang nomor 7. Oke, kita lanjutkan contoh yang ke-7. Limit Y menuju hingga dari fungsi ini adalah, pertama, kita boleh mengubah si 1 min cos 2 per Y yang juga menjadi rumus yang cos AX. Mesti ingat lagi kan rumus cos AX. Atau mungkin karena si sudutnya itu masih dalam pecahan, kita boleh misalkan ya. Misalkan dulu 1 per Y-nya sama dengan P. Artinya Y-nya sama dengan 1 per P. Nah, karena Y mendekati tangga, maka P mendekati 0 ya. Artinya di sini limit P mendekati 0 sin 3P, karena 3 per Y 3P ya, 3 dikali 1 per Y dikali 1 dikurang cos 2P dikali Y kuadrat. Kalau ini dikuadratkan ya, maka hasilnya itu Y kuadrat sama dengan 1 per P kuadrat. Maka di sini 1 per P kuadrat dikali sin 1 per Y itu adalah P. Maka di sini 1 min cos 2P, ingat lagi rumusnya. Cos 2P itu adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat P. Artinya 2 sin kuadrat P sama dengan 1 min cos 2P. Nah, di sini kita ubah limit P menuju 0 sin 3P per 2 sin kuadrat P dikali kan ini 1 per P kuadrat. Kalau misalkan naikin ke atas jadinya di sini kali P kuadrat ya. Di sini kali sin P. Nah, oke. Jadi artinya kalau kita uraikan lagi limit P menuju 0, setengahnya boleh dikeluarin ya, setengah. Di sini sin 3P per sin P dikali P per sin P dikali P per sin P. Diuraikan lagi aja.
Nah, berdasarkan rumus limit trigonometri, fungsi trigonometri, maka limit dari ini adalah dikali 3, limit dari ini adalah 1, limit dari ini adalah 1. Artinya 1/2 dikali 3 itu adalah 3/2. Seperti itu. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Yuk kita lanjut soal nomor 8. Limit x menuju hingga dari fungsi x dikali sekan 1/akar x dikurang 1 adalah. Nah, ini juga sama ya, boleh kita misalkan dulu. Misalkan dulu 1/akar x-nya sama dengan a misalkan, maka akar x-nya sama dengan 1/a. Kalau dikuadratkan kedua ruas, x-nya diperoleh 1/a kuadrat. Nah, artinya ketika kita ubah, kan di sini limit x menuju hingga, berarti a-nya menuju 0. A menuju 0, x-nya diganti menjadi 1/a kuadrat dikali sekan 1/akar x itu adalah a dikurang 1. Maka di sini limit a menuju 0, sekannya ganti jadi 1/cos ya. Nah, di sini 1/cos a dikurang 1. Samakan penyebutnya ya, limit a menuju 0, 1/a kuadrat ini per cos a, 1 min cos a. Ingat lagi rumus ini, rumus yang cos ax. Ingat kan rumus ini? Nah, dimana limit a menuju 0, 1/a kuadrat ini menjadi 2 sin kuadrat setengah a per cos a. Oke? Nah, di sini kita uraikan lagi limit a menuju 0. Ini kan 1/a kuadrat. Ini kan bisa dikeluarkan duanya di sini. Boleh ya? Maka sin setengah a per a dikali sin setengah a per a dikali 1/cos a. Nah, yang artinya sini deh. Yang artinya sama dengan 2, limit dari sin setengah a per a itu ya, itu adalah setengah dikali sin setengah per a itu adalah setengah dikali 1/cos a nya 0, 1/cos 0, 1/1 1. Jadi 2 dibagi 2 itu adalah 1. 1 dikali setengah dikali 1 adalah setengah. Jadi jawabannya itu adalah setengah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Limit x menuju hingga untuk fungsi ini ya, yang panjang ini. Itu bagaimana cara menyelesaikannya? Sama ya. Kita misalkan dulu aja. Misalkan dulu 1/x-nya sama dengan p. Maka x-nya adalah 1/p. Nah, artinya ketika limit x menuju hingga, maka ketika limit p menuju 0. Ya, karena p 1/x. Di sini x kuadrat. Nah, kalau dikuadratkan, maka diperolehlah x kuadrat sama dengan 1/p kuadrat. Artinya di sini 2 dikali dengan 1/p kuadrat, berarti 2/p kuadrat. Ya. Oke. Kemudian dikali dengan tan 1/x itu adalah p. Dikurang x-nya itu adalah 1/p dikali sin 1/x itu adalah p. Ditambah dengan 1/x p per x-nya itu adalah 1/p dikali cos 2p. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Artinya kan di sini limit p menuju 0. Ini kan pengurangan penjumlahan. Boleh kan kakak tulis 2/p kuadrat tan p per 1/p cos 2p dikurang 1/p sin p per 1/p cos 2p ditambah p per 1/p cos 2p. Nah, di sini kan coret p-nya coret sama 1 tinggal p. Artinya di sini limit 2 p-nya ke bawah jadinya ya, karena kan 2/p dibagi dengan tulisin dulu deh. 2 tan p per p dibagi dengan cos 2p. Ya kan ya? Terus dikurang limit ini kan coret-coret menghabiskan. Ini sin p per cos 2p ditambah p-nya ini jadinya kan 1/p ke atas jadi p kuadrat per cos 2p. Nah, langsung saja kita cari nilai limitnya. Limit dari
P menuju 0 untuk ini kan tan P per tan P yang ini adalah 1 ya. 1 kali 2, 2. 2 per cos, 2 dikali 0, cos 0 1. Dikurang, limit dari ini, sin P, sin 0 itu 0, cos 0 itu 1, ditambah P-nya itu 0, per cos 0 itu 1. Maka 2 dikurang 0 ditambah 0 sama dengan 2 jawabannya. Oke? Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Oke, untuk soal terakhir, limit x menjuta hingga untuk kosekan 1 per x dikurang kotangan 1 per x adalah, ini bisa kita ubah dulu si kosekannya sama kotnya, atau kita misalkan dulu si 1 per x-nya. Misalkan ya 1 per x-nya itu adalah P, maka x-nya itu adalah 1 per P ya. Artinya di sini kita ubah limit udah jadi P ya. P menuju 0 karena kan P 1 per x, x-nya menjuta hingga. Maka di sini kosekan P dikurang kotangan P. Artinya limit P menuju 0, kosekan itu kan 1 per sin P. Kotangan itu 1 per tan P. Artinya limit P menuju 0, 1 per sin P. Ini jadikan tan P itu cos per sin per cos. 1 per sin per cos artinya cos per sin ya. Nah, karena ini penyebutnya sama, tuliskan di sini, maka langsung saja kita gabung pembilangnya. Jadi limit P menuju 0, 1 min cos P per sin P. Ingat lagi, rumus 1 min cos P tadi apa? Kan sering banget ya keluar yang itu tadi ya dari soal-soal sebelumnya. Ini adalah 2 sin kuadrat setengah P per sin P. Maka 2 dikali limit P menuju 0, sin kuadrat setengah P-nya boleh diuraikan ya. Dikali sin setengah P per sin P. Maka 2, limit dari ini adalah setengah, limit dari ini adalah 0. Ini coret-coret 1 kali 0 adalah 0. Jadi jawabannya itu adalah 0. Paham ya? Oke? Baiklah, kakak rasa sudah cukup pembahasan mengenai materi limit hingga trigonometri. Nah, perlu diketahui limit hingga fungsi trigonometri ini tuh sering keluar di SBMPTN ya. Nah, oleh karena itu adik-adik harus menguasai dulu limit fungsi trigonometri agar mudah untuk menyelesaikan soal terkait limit hingga fungsi trigonometri. Karena berdasarkan soal-soal yang kita bahas tadi, ujung-ujungnya diubah menjadi limit fungsi trigonometri kan ya. Kita gunakan rumus-rumus limit fungsi trigonometri dan jangan lupa juga rumus dari trigonometri lainnya. Oke? Nah, baiklah, terima kasih sudah meluangkan waktunya belajar matematika bersama Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran lainnya di Belajar ala Klinik Genius. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Dan like ya video ini, share juga sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik lainnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke? Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Genius!